Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara sebangsa dan setanah air, pertama kita perlu mengapresiasi peringatan yang dikatakan oleh Presiden Prabowo pada tanggal 20 Oktober yang lalu, yaitu beliau mengingatkan kita semua, aparat penegak hukum, kejaksaan, dan kepolisian untuk tidak mencari-cari kasus atau kriminalisasi kasus yang tidak ada. Ini peringatan Presiden kita itu sangat tepat dan cukup tegas, mengingat terlalu seringnya terjadi kriminalisasi terhadap orang-orang yang bersikap kritis dan korektif terhadap pemerintah. Malah bukan saja kriminalisasi, tetapi sering juga dibarengi dengan demonisasi atau hantuinisasi. Orang yang berani mengkritik rezim atau pemerintah dianggap sebagai demon atau hantu. Hantu yang menakutkan bagi status quo yang dilestarikan oleh rezim, hantu yang mengganggu kenyamanan kekuasaan. Nah, ketika Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang, termasuk Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasihulan, Syanibar, dan Dr. Tia Fauzia sebagai tersangka dengan tuduhan mengedit ijazah Jokowi, seharusnya didahului oleh pembuktian forensik yang kuat. Ini dikemukakan misalnya oleh Profesor Henry Subiakto. Tentu pendapat Profesor Henry ini tidak didengar dan tidak diperhatikan oleh Polda Metro Jaya karena sudah terlalu bergairah untuk bisa menahan Roy, Risman, Tifa. Nah, ini mengapa? Karena Polda Metro termasuk sebagian polisi yang katakanlah amat sangat mengagumi bahkan kesetiaannya itu kepada Jokowi. Sesungguhnya Jokowilah yang jadi biang kerok huru-hara kemarin ketika RRT, Roy, Rismon, dan Tifa dipanggil Polda Metro dan diinterogasi selama 9 jam. Jangan lupa pada tanggal 29 April 2025 yang lalu, Jokowi dengan kawalan lawyers bayaran mendatangi Polda Metro dan menunjukkan ijazah asli, tanda petik, atau lebih tepat ijazah aspal, asli tapi palsunya, dengan harapan kontroversi tanpa henti ijazah Jokowi bisa berhenti. Nah, salah langkah Jokowi ini justru memicu kehebohan baru di tengah masyarakat, sehingga sebagian anak bangsa yang semula tidak terlalu mengikuti kasus ijazah palsu Jokowi menjadi tertarik untuk mengikutinya. Nah, pada tanggal 9 November, mantan Kabar Eskrim Susno Duaji mengemukakan pendapatnya secara tegas, status tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan tidak sah. Polda Metro Jaya tidak bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan dengan menyebut Roy Suryo sebagai tersangka dengan kawan-kawannya itu. Saya yakin mendapat Pak Susno Duaji ini di-share oleh rakyat Indonesia yang berakal waras. Maaf, saya harus tegaskan di sini, Jokowi itu sekarang tidak bisa berpikir jernih, berpikir Jokowi itu kalut, tidak bersih dan tidak jernih. Sudah begitu terang benderang, ya, ijazahnya itu palsu, palsu betul, ya. Titik, full stop. Kalau ijazahnya asli sudah dulu dia tunjukkan sambil kalau perlu hidungnya kembang kempis dan berkata ke orang-orang yang meragukan keaslian ijazahnya itu, ini loh saudara-saudara ijazah asli saya, silakan foto dengan alat foto yang canggih, mau pegang juga boleh asal tangan Anda bersih dan tidak berkeringat dan lain sebagainya. Nah, memang sudah tinggi waktunya bagi bangsa Indonesia untuk meninggalkan Jokowi sekeluarga agar tidak lagi cawe-cawe ikut mengurus kehidupan bangsa kita. Keahlian Jokowi dalam membohongi atau menipu rakyat dan 10 tahun menipu bangsa sendiri merupakan legacy yang diwariskan Jokowi untuk bangsa Indonesia. Akhirnya kita semua perlu memberikan apresiasi pada saudara-saudara kita di Polda Metro Jaya yang tidak gegabah main kekuasaan. Bayangkan andai kata
Roy, Rismond, Tifa ya, ditahan, situasi nasional bangsa kita bisa semakin keruh. Indonesia tiba-tiba menjadi a police state, negara polisi, di mana polisi berubah hakikat dari institusi pemelihara hukum dan keamanan nasional menjadi musuh bersama rakyat. Sekali lagi terima kasih teman-teman polisi, tetap menjadi sahabat rakyat, ya, seperti nyanyian singkat oleh anak-anak muda dulu. Tugasmu mengayomi, Pak Polisi, jangan ikut kompetisi. Ini saya terkesan sekali dengan lagu ini. Nah, jadi konklusinya adalah Mr. Jokowi itu sudah masa lalu, sudah tenggelam, sudah sunset lama. Kita sekarang punya matahari ya yang menerangi bangsa ini, ya, akan memimpin bangsa ini ke depan, yaitu Pak Prabowo Subianto sebagai presiden kita yang syah. Nah, jadi ini sekelumit pendapat saya ya. Kita ucapkan betul-betul ya selamat tinggal pada Jokowi dan nikmatilah berbagai macam urusan yang menggelayuti Jokowi sekarang ini ya. Apalagi jelas sekali ya bahwa anaknya seperti bapaknya yang namanya Gibran tidak punya ijazah yang asli, semua palsu ya. Jadi insya Allah kita pelan-pelan terus maju ke depan, unggulkan persatuan kesatuan bangsa dan kemudian sosialisasikan rasa tasamuh. Tasamuh itu rasa toleransi ya di antara sama anak bangsa. Mudah-mudahan kita bisa maju bersama-sama ke depan ya, untuk membangun Indonesia yang lebih cerah, lebih demokratis, lebih adil ya, dan benar-benar kita tidak usah hiraukan lagi Jokowi dan nasibnya sekeluarga, karena memang sudah saatnya ya dia sekeluarga itu dilupakan ya. Tidak ada gunanya ditangisi. Seperti saya lihat ada yang menangis, menangisnya mungkin juga menangis bayaran ya, walau alam ya. Tapi dia sudah bagian masa lalu. Kita ini menyongsong masa depan dengan insya Allah percaya diri ya. Kita bangsa besar, bangsa mewarisi tradisi kepahlawanan, pengorbanan dan lain-lain. Dan dengan demikian insya Allah betul-betul kita dipimpin oleh Yang Maha Kuasa ke masa depan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.